teman-teman, kembali lagi di channel aku, Tuti Official. Nah, kembali lagi bersama aku membawa cerita kalian, Tuti di sini. Kali ini aku bakal menceritakan seorang gadis kecil yang mempunyai kekurangan, yang mana kekurangannya ini membuatnya menjadi lebih berani. Bahkan dia mendapatkan gelar yang tinggi. Dia juga menjadi panutan orang lain terhadap sikapnya. Seperti apakah ceritanya? Dengarkan dan simak baik-baik. Gadis kecil ini gila memasukkan kertas toilet ke dalam mulutnya. Malu tidak bisa diam dan mengeluarkan gonggongan seperti anjing. Di kelas dia mencoba tutup mulut, tapi tetap tidak bisa tahan. Guru memarahi gadis itu, teman-teman sekelas menertawakannya. Segera dia diskor dari sekolah. Di jalan mereka terus meniru gonggongannya. Gadis itu menderita sindrom Tourette dari kecil. Jenis penyakit ini akan sering membuat suara-suara aneh. Tapi Tuhan juga membukakan jalan lain untuk dirinya. Setelah tumbuh dewasa, dia juga lulusan master. Tapi mimpi terbesar punya dia adalah menjadi guru. Pemeran utama wanita mencari pekerjaan selama 5 tahun ditolak oleh 18 sekolah. Akhirnya setelah 5 kali mengirimkan CV ke sekolah, dia diterima. Ini adalah sekolah kelas atas, dan pahlawan wanita ini ditugaskan sebagai guru kelas terburuk. Semua siswa berlibur, karena guru ketujuh yang mengajar di kelas itu baru saja marah dan keluar. Kali ini harus membantu siswa terburuk. Mereka bertaruh. Guru baru tidak bisa bersabar selama seminggu. Keesokan harinya, pahlawan wanita pergi ke sekolah dengan penuh semangat. Tentu saja, belum katakan apapun. Kemudian, siswa di satu sisi bernyanyi. Satu sisi menertawakan penyakit aneh pemeran utama. Siapa tahu pahlawan wanita itu tidak marah, dan dengan senang hati bertepuk tangan dengan mereka. Para siswa yang merasa aneh berhenti berakting. Kali ini, pahlawan wanita mengeluarkan uang 100. Untuk bertaruh, dia tidak akan pergi. Pahlawan wanita kembali ke meja guru untuk bersiap mengajar. Trik lain dari siswa, taruhan ini sudah dimulai. Hari itu siswa berada di belakang guru. Curi 1 kotak es kering, guru baru berbalik, tidak ada siapapun. Selanjutnya, mereka mengeluarkan semua kapur, keluarkan ujung batang korek, api yang terbakar, masukkan sedikit ke dalam kapur. Hasilnya, guru baru menggunakan kapur. Saat pulang sekolah, mereka memasang pemberitahuan tentang penyakit guru. Guru selalu diganggu oleh orang asing. Setelah itu, mereka juga mencuri bensin dari mobil guru. Alhasil, baru setengah perjalanan, bensin habis. Hadapi kejahatan ini, pahlawan wanita masih tidak menyalahkan mereka. Apalagi itu bahkan memasuki hati mereka. Ternyata, siswa ini berasal dari daerah kumuh. Mereka juga mencoba memasuki dunia siswa elit, orang kaya dan berbakat. Tapi sebagai imbalannya adalah mata lawan yang meremehkan. Guru juga tidak menghargai. Itu sebabnya mereka sangat memberontak. Hari itu, para siswa membuat bom rakitan di dalam kardus. Ada banyak lagi bola di dalamnya. Guru baru datang. Tempat sampah banyak keluar asap. Bola kecil terbang dan memecahkan jendela. Kali ini membuat kepala sekolah marah besar. Dia ingin para siswa ini keluar dari sekolah. Para siswa baru saja mendengarnya dan kemudian melihatnya. Kali ini sang pahlawan menonjol. Beritahu kepadanya bahwa mereka hanya melakukan percobaan eksperimen saja. Para siswa pertama kali merasakan kehangatan dari guru. Mereka dibebaskan. Tapi semua ada alasan dan harganya. Guru setuju dengan kepala sekolah. Pada ujian sekolah berikutnya, siswa akan mendapatkan lebih dari 90 poin. Pulang ke ruang kelas, pemeran utama menggunakan kapur untuk membuat 2 jadi suara berderit. Kemudian pecahkan kapur. Akhirnya suara itu tidak ada lagi. Sekarang beritahu siswa, setelah kalian bisa membuat perubahan kecil, tidak akan menjadi siswa nakal di sekolah lagi. Lalu dia berkata, jika kalian ingin memulai kembali, besok jam 9 pagi ke kelas. Besok pahlawan menunggu di kelas untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang datang. Akhirnya dia ingin menyerah. Tiba-tiba ada satu siswa masuk ke kelas. Kemudian semua siswa pergi ke kelas. Seorang siswa laki-laki bahkan datang di depannya. Kembalikan uangnya. Taruhan ini pahlawan wanita yang menang.
Para siswa akhirnya menerima guru ini. Tetapi segera kesulitan pertama muncul, kemiskinan. Hari ini adalah pertemuan orang tua. Pahlawan wanita menunggu di kelas untuk waktu yang lama. Tapi tidak bisa menunggu siapapun. Dia memutuskan untuk pergi ke daerah kumuh untuk melihat sendiri. Temui siswa pertama, dia lagi membawa air. Siswa India di daerah kumuh lagi mengambil air. Gadis dengan seember air berbaris dalam antrian panjang. Melihat ada air, semua orang bergegas. Guru berkeliling melihat, orang-orang bertaruh untuk menghasilkan uang. Beberapa orang membantu orang tua mereka menjual sayuran. Orang terakhir sedang memperbaiki kendaraan. Ternyata kehidupan siswa sangat sulit. Keesokan harinya, setelah masuk kelas, guru memanggil siswa untuk bertaruh kemarin. Tanyakan padanya semua orang di sini jika menghasilkan 8.000. Jadi, berapa penghasilan Anda dalam sebulan? Bocah itu dengan santai berkata 12.000. Perhitungan lebih cepat dari kalkulator. Tapi prestasi dalam matematika adalah 0. Kali ini pemeran utama wanita memulai pengamatan kemarin. Mari kita bicara tentang bakat yang melekat pada siswa. Juga berhasil membuat siswa memahami. Orang miskin, tetapi kebijaksanaan tidak miskin. Pahlawan wanita mengatakan bahwa mereka menulis semua hal yang tidak menyenangkan di atas kertas, naik ke atas dan buang semuanya keluar. Biarkan mereka melepaskan semua kebencian mereka dengan kehidupan. Kali ini mereka tidak lagi mencela diri sendiri. Tes berikutnya semuanya lebih bagus. Metode pengajaran guru juga sangat baru. Besok pagi, satu sisi dia lagi lempar telurnya dan satu sisi lain dia lagi hitung kehadiran. Siswa makan telur yang sulit didapat. Pahlawan wanita juga mulai mengajarkan pelajaran fisika. Oleh karena itu, bawalah siswa ke lapangan basket. Timbang berat dan ukuran dari bola basket, tulis juga resepnya di kolom. Biarkan siswa mempelajari rumus dengan menyenangkan. Dan akhirnya bergaul dengan para siswa. Bawa mereka keluar untuk makan es krim dan undang mereka untuk makan yang lezat. Para siswa tidak tahu cara menggunakan sumpit. Guru juga menggunakan tangannya untuk makan. Metode pengajaran pemeran utama wanita ini buat siswa bersemangat belajar untuk pertama kalinya. Mereka berkembang sangat cepat. Suatu hari, para siswa datang ke ruang lab. Siswa sedang mempersiapkan model untuk berpartisipasi dalam turnamen internasional. Ada seorang siswa katakan pada mereka beberapa sarkasme, tetapi seorang siswa dengan otak dingin menunjukkan baterai salah tempat, jadi harus ditempatkan pada sudut 19 derajat. Kali ini, siswa lain menunjukkan kesalahan rumus. Di satu sisi, seorang siswa laki-laki mengeluarkan sebotol lem, mengatakan bahwa lebih indah untuk menempelkannya di dalam. Tak disangka para siswa ini sangat pintar. Tapi tiba-tiba seorang guru masuk. Dia bertanya dari mana ini berasal. Siswa mengatakan bahwa ini adalah barang yang mereka gunakan di rumah ketika mereka memperbaiki mobil atau yang lainnya. Guru bertanya apakah itu untuk perbaikan mobil? Kata-kata guru menusuk hati muridnya, membuat siswa ini marah dan langsung pergi. Yang tidak diketahui guru adalah dia adalah yang paling memberontak di antara para siswa. Itu adalah ujian nasional. Siswa berpartisipasi dengan bersemangat memperkenalkan modelnya. Tiba-tiba ada asap keluar. Semua orang berdiri diam. Siswa juga dikeluarkan dari kompetisi. Guru menemukan tas kecil. Botol ini milik siswa itu. Dia pergi ke kelas dengan marah. Siswa itu berdiri untuk mengakui. Masih dengan nada mencemooh. Semoga Anda tidak mengolok-olok harga diri saya. Guru marah dan berkata siapa lagi yang hadir. Teman baik siswa itu berdiri. Selanjutnya semua orang berdiri. Mereka sangat memberontak tetapi juga sangat bersatu. Tetapi hasilnya membuat guru itu sangat sedih. Guru bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mohon kepala sekolah tolong jangan usir mereka. Dia berhasil sekali lagi. Tapi sebelum ujian semester, siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah, pahlawan wanita pergi dengan air mata di wajahnya. Dia semakin agitasi. Kegilaan yang tidak bisa berhenti terus menusuk mulut. Dia dengan gila menggedor pintu. Patah hati bukan menderita karena tidak ada obatnya, tetapi menderita karena dia tidak dapat menyelamatkan para siswa. Di sisi lain, siswa yang melakukan kesalahan datang di depan para siswa. Bocah itu tahu bahwa dia salah. Dia dan temannya saling berpelukan erat. Kehidupan anak-anak ini tidak beruntung, tapi itu juga berarti mereka udah dewasa. Keesokan harinya mereka mencari para guru.
minta maaf kepada guru atas perilakunya, juga mengeluarkan pesawat kertas. Di atas tulis apa yang tidak disenanginya. Ternyata hari itu anak itu tidak membuang pesawatnya, tetaplah hidup sendiri dengan mencela diri sendiri. Tapi sekarang bocah itu setuju untuk membuang pesawatnya. Ia pun meminta kepada sang guru untuk terus menjadi pedoman hidupnya. Kata-kata ini menyentuh pahlawan wanita. Dia mulai melanjutkan mengajar siswa lagi. Para siswa juga belajar dengan serius. Tetap belajar maupun di laut atau di pinggir jalan. Belajar di bawah cahaya lampu, belajar di bawah teras. Guru membawa mereka ke area perumahan. Karena siswa yang berdedikasi, ia bahkan membawa siswa pulang untuk belajar lebih banyak. Juga membeli susu untuk siswa. Para siswa belajar dalam suasana hati yang sangat baik. Sampai suatu hari sebelum ujian, hal tak terduga terjadi lagi. Keamanan sekolah menemukan bocah nakal itu. Ungkapan kertas ujian besok kepada siswa. Siswa ini sangat senang mengambilnya dan memberikannya kepada temannya. Kali ini tidak akan mengecewakan guru, tetapi para siswa tidak mendukungnya sama sekali. Tapi tegur dia karena tidak jujur. Mereka mengambil buku pelajaran mereka dan pergi. Keesokan harinya setelah pergi ke sekolah, bocah itu tahu dia ditipu. Ini adalah topik yang sama sekali berbeda. Anak laki-laki itu hanya bisa melakukan sesuai dengan ingatannya. Mendapat hasil ujian dengan sangat cepat. Namun bocah itu masih berlalu. Tidak hanya itu, seluruh kelas mendapatkan hasil yang bagus. Mereka mencapai satu kesuksesan dalam hidup mereka. Tapi sangat cepat salah satu guru beritahu kepala sekolah bahwa siswa itu menyontek. Orang yang datang untuk melapor adalah satpam sekolah. Siswa masih dikeluarkan dari sekolah. Hanya pemeran utama wanita yang tidak menyalahkan mereka. Dia percaya bahwa para siswa mengajar ujian mereka sendiri. Di sini, siswa elit menemukan guru. Mau tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada guru. Dialah yang memberitahu satpam untuk memberi mereka kertas ujian. Semua ini untuk mengeluarkan mereka dari sekolah. Guru berdiri diam. Murid yang dibanggakan sejak lama adalah orang yang karakternya buruk. Guru sangat sedih. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam memiliki sikap yang berbeda terhadap siswa yang berprestasi buruk. Tidak lama kemudian, sekolah mengumumkan pengusiran siswa yang berprestasi buruk. Semua siswa di samping menangis, giliran guru yang berbicara. Tetapi guru mengatakan bahwa dia memberikan topik yang salah. Para siswa ini tidak menyontek, dan ingin ajak mereka naik ke podium untuk memberikan hadiah. Kasih mereka bencana kehormatan. Para siswa akhirnya membuktikan bahwa mereka bukan pecundang. Kali ini gurunya pergi. Siswa yang sangat baik berlari mengejarnya. Dia berterima kasih kepadanya ketika guru membantunya mengambil kesalahan. Juga mengembalikan papan nama kehormatan yang telah dia dapat kepada guru. Meskipun siswa berprestasi telah tidak ada lagi, tetapi dia memiliki kebajikan yang lebih berharga. Kemudian siswa membuat model bersama-sama. Mereka mewakili sekolah untuk mengikuti kompetisi nasional. Sesuai keinginan, menerima 3 kali penghargaan. Siswa yang baik akhirnya berdamai dengan siswa yang buruk. Bagaimanapun, mereka hanyalah anak-anak biasa. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada siswa yang tidak bisa mengajar. Hanya ada guru yang tidak bisa mengajar saja. Terima kasih untuk semuanya.